Ibu saudara sekalian yang ada di rumah dimanapun berada, marilah kita siapkan hati kita untuk kita mulai ibadah Jumat Agung di kesempatan pagi hari ini. Mari kita siapkan seluruh kehidupan kita untuk kita datang memuji dan mengagungkan akan nama Tuhan. Untuk itu, saya mengajak Bapak Ibu saudara sekalian yang ada di rumah dimanapun berada, untuk kita bersama-sama mengambil saat teduh sejenak. Mari kita merenungkan akan kasih Tuhan yang sungguh besar Ia nyatakan di dalam kehidupan kita hari lepas hari, di mana Dia berkorban bagi kita. Itu semua Dia nyatakan karena Dia begitu mengasihi akan kehidupan kita. Untuk itu Bapak Ibu saudara sekalian, marilah kita mempersiapkan hati kita. Kita siapkan seluruh kehidupan kita untuk kita datang mengagungkan akan nama Tuhan, karena Dia adalah Allah yang layak untuk dipuji, untuk disembah di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Saya mengajak Bapak Ibu saudara sekalian untuk kita bersama-sama menyanyikan satu pujian dan kini jemaat nomor 2, Suci, Suci, Suci. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, dari Kristus Yesus Tuhan yang datang ke dunia untuk mencari dan menyelamatkan umat manusia, dan dari Roh Kudus yang memeteraikan setiap orang yang percaya kepada Kristus Yesus, sehingga yang percaya kepadanya tidaklah binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Biarlah ibadah ini dapat berjalan dari awal pertengahan hingga akhir di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, ketiganya yang esa. Amin. Puji nama Tuhan. Haleluya. Kita bisa bersama-sama mengikuti siaran kita di kesempatan hari Jumat Agung, di mana pada hari ini kita mengenal peristiwa agung Kristus Yesus yang datang ke dunia. Dia berkorban untuk saudara dan saya. Karya pengorbanannya di atas kayu salib memungkinkan setiap orang yang berdosa menikmati akan anugerah keselamatan. Sungguh luar biasa anugerah Tuhan yang Tuhan limpahkan kepada kita. Untuk itu setiap kita yang percaya kepadanya, kita percaya bersama-sama
bahwa setiap orang yang percaya kepadanya sesuai dengan pernyataan kebenaran firman Tuhan tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Kita yang sudah diselamatkan, biarlah kita terus ada di dalam kebenaran, melakukan kebenaran, dan semuanya kita kembalikan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita bermazmur bersama-sama. Saya mengajak jemaat Tuhan, mari kita membuka bersama-sama bagian firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur, pasalnya yang ke-72. Sekali lagi, Mazmur, pasalnya yang ke-72, ayatnya yang ke-1 saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian, dan Bapak Ibu Saudara sekalian dapat membaca ayatnya yang ke-2. Dan bersama-sama kita akan membaca ayatnya yang ke-3. Mazmur pasalnya yang ke-72, ayatnya yang pertama bunyinya demikian. Dari Salom, ya Allah, berikanlah hukum-Mu kepada raja dan keadilan-Mu kepada putra raja. Kiranya ia mengadili umat-Mu dengan keadilan dan orang-orang-Mu yang tertindas dengan hukum. Bersama-sama kita baca ayat yang ketiga, 1, 2, 3. Kiranya gunung-gunung membawa damai sejahtera bagi bangsa, dan bukit-bukit membawa kebenaran. Kebenaran yang Tuhan nyatakan kepada kita, kiranya menguatkan kita senantiasa. Karya pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib merupakan sebuah karya di mana manusia memperoleh kebenaran. Kebenarannya bukan karena hasil usaha manusia, tetapi semata-mata karena Kristus Yesus Tuhan yang telah membenarkan kita melalui pengorbanan Dia di atas kayu salib. Untuk itu bersama-sama saya mengajak jemaat Tuhan, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mengakui akan segala dosa dan kesalahan kita, dengan bersama-sama kita satu di dalam doa. Namun sebelum kita masuk di dalam doa pengampunan, bersama-sama saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian, kita membuka Kidung Jemaat nomor 361. Kita pujikan bersama, di salib-Mu ku sujud. Kembali kami datang ke hadirat-Mu, kami sujud di hadapan-Mu, oh Tuhan. Kami menyadari bahwa sebagai manusia kami penuh dengan kekurangan, kelemahan karena dosa-dosa dan pelanggaran. Sekalipun kami adalah anak-anak-Mu, kami tidak luput dari kesalahan, oh Tuhan. Kepada sesama, bahkan kepada Tuhan, kami sadari bahwa kami telah berdosa. Untuk itu dengan segala kerendahan hati
kami datang ke hadirat-Mu yang suci dan kudus. Kami mohon pengampunan yang berasal daripada-Mu. Sucikan kami ya Tuhan, layakkan kami masuk ke hadirat-Mu yang suci dan kudus. Biarlah hari ini ketika kami memuji memuliakan nama-Mu, ketika kami mengenang kembali peristiwa agung di Bukit Golgota, di mana Kristus Yesus mencurahkan darahnya yang luar biasa untuk umat manusia, menyerahkan tubuhnya untuk penebusan umat manusia. Kami percaya Tuhan punya rencana yang indah, dan biarlah kami yang sudah diberikan pengampunan, lawatan kuat kuasa Roh Kudus, kiranya betul-betul melawat setiap anak-anak Tuhan, sehingga setiap kali dalam nama Tuhan Yesus, ketika memuji memuliakan nama-Mu, terlebih ketika kami mendengar kebenaran firman-Mu, apa yang kami lakukan sungguh-sungguh membawa kami untuk semakin teguh di dalam Kristus dan menjadi alat-Mu untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dengan iman kami percaya bahwa ketika kami mengaku akan segala dosa dan kesalahan kami, Engkau Allah yang setia dan adil, Allah yang sanggup mengampuni kami, menyucikan kami dari segala dosa dan kejahatan. Terpujilah nama-Mu kekal sampai kekal. Di dalam Kristus Yesus Tuhan Sang Juru Selamat, kami berdoa dan bersyukur. Bapak Ibu Saudara sekalian, sidang jemaat dimanapun saudara-saudara menyaksikan siaran ini, bersama-sama kita percaya dengan iman bahwa ketika kita mengaku akan segala dosa dan kesalahan kita, maka Allah yang setia dan adil itu, Dia telah memberikan pengampunan kepada kita. Lalu apakah yang harus kita lakukan? Bersama-sama saya menjemput jemaat Tuhan, mari kita membuka bagian firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Filipi pasal yang pertama, ayat yang ke-20 sampai dengan ayatnya yang ke-22, menjadi berita anugerah dan petunjuk hidup baru untuk kita bersama-sama, di mana saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk kita membaca secara silih berganti ayat yang ke-20. Saya akan membacakannya, Bapak Ibu Saudara sekalian membaca ayat yang ke-21, dan bersama-sama kita membaca ayatnya yang ke-22. Bunyinya demikian. Filipi pasal yang pertama ayat 20 sampai dengan 22. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala. Demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Bersama-sama kita membaca ayat yang ke-22, 1, 2, 3. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Bapak Ibu Saudara sekalian, jika hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan untuk kita hidup, biarlah kita hidup di dalam kebenaran Tuhan. Kalau Tuhan izinkan kita masih bernafas sampai detik ini, kita percaya Tuhan punya rencana yang indah, dan biarlah kita hidup di dalam apa yang menjadi rancangan Tuhan itu sendiri. Untuk itu dengan penuh sukacita, dengan penuh damai sejahtera, kita yang sudah dibenarkan oleh Kristus Yesus Tuhan, bersama-sama saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk kita membuka Kidung Jemaat nomor 368, di mana kita akan pujikan bersama satu pujian pada kaki salib.
Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita patut bersyukur kepada Tuhan atas pengampunan yang Tuhan boleh berikan di dalam kehidupan kita. Dan kita juga telah mendengarkan berita anugerah Tuhan. Biarlah kita yang telah ditebus oleh Tuhan, kita mau terus mengagungkan akan nama Tuhan. Untuk itu saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk kita kembali menyanyikan satu pujian dari Kim Jemaat nomor 177, Golgota tempat Tuhanku disalib. Saudara sekalian yang ada di rumah dimanapun berada, tiba saatnya kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Marilah kita mempersiapkan hati kita, karena kita percaya bahwa firman Tuhan yang menjadi kekuatan di dalam langkah-langkah kehidupan kita. Untuk itu, sebelum kita bersama merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita kembali menyanyikan satu pujian dari Jemaat nomor 33, Suaramu Kudengar. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama-sama mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita bersama-sama mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Mari saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga Allah yang Maha Kuasa, segala puji, hormat serta syukur kami nyatakan kepada Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Dan tidak ada perkara yang mustahil di hadapan. Dan hari ini di tempat ini di dalam Kristus Yesus Tuhan Sang Juru Selamat, kami rindu Engkau kiranya bersabda bagi kami melalui kebenaran firman Tuhan.
Tuhan yang sesaat lagi akan kami dengar. Engkau kuatkan iman percaya kami, teguhkan kami di tengah berbagai macam permasalahan yang kami hadapi sehari-hari. Kami percaya bahwa kebenaran firman-Mu ya dan amin. Kami percaya bahwa firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Ketika dunia tidak bisa diharapkan dan bukan menjadi tempat pengharapan, kami bersyukur jika ada Engkau yang menjadi pengharapan kami. Untuk itu di dalam nama Tuhan Yesus, selamatlah setiap anak-anak, setiap kami yang mendengar siaran ini secara langsung maupun ketika kami mendengar siaran ulangan dari siaran ini. Siapapun kami, dalam nama Tuhan Yesus, lawat kami, oh Tuhan. Dan biarlah setiap kami, ketika kami mendengar kebenaran firman Tuhan ini dan ketika kami memahami, biarlah kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar yang setia, tetapi lebih daripada itu, kami adalah pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Sehingga apa yang kami lakukan semuanya menyenangkan hati. Pakai hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan kelemahan ini Tuhan. Hamba menyadari bahwa hamba-Mu penuh dosa. Hamba menyadari hamba-Mu hina ya Tuhan. Tetapi biarlah oleh kasih karunia Kristus Yesus, Engkau layakkan hamba-Mu melayani. Dan biarlah setiap kekuatan roh setan, roh jahat yang memegang dalam nama Yesus bersingkirkan. Dan biarlah setiap kali dikuasai oleh kuat kuasa Roh Kudus yang melawat setiap sanubari kami. Terpujilah nama-Mu kekal sampai kekal. Di dalam Kristus Yesus Tuhan Sang Juru Selamat, kami berdoa dan bersyukur. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bersyukur jika di kesempatan pagi hari yang indah ini kita bisa bersama-sama berjumpa, baik secara langsung di tempat ini maupun Bapak Ibu Saudara sekalian yang melihat siaran ini di kesempatan pada hari Jumat 10 April 2020. Kita bersama-sama akan membuka bagian firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab 2 Timotius. 2 Timotius, sekali lagi 2 Timotius ada di Perjanjian Baru. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bersama-sama kita membaca ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ketiga. Jika Bapak Ibu Saudara sekalian telah menemukannya, saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk mari sekali lagi kita membaca secara silih berganti 2 Timotius pasal yang kedua. 2 Timotius pasal yang kedua. Ayat yang pertama saya akan bacakan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, dan Bapak Ibu Saudara sekalian membaca ayat yang kedua, dan bersama-sama kita membaca ayatnya yang ketiga. Ayat pertama saya akan bacakan, bunyinya demikian. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercaya, yang juga cakap mengajar orang lain. Bersama-sama 1, 2, 3. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian, karya penebusan Kristus Yesus dinyatakan melalui pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Hari ini kita ada untuk kita mengenang bersama peristiwa tersebut. Hari ini kita ada untuk kita sama-sama melihat betapa besar anugerah Allah di dalam kehidupan setiap manusia.
Anugerah itu diwujudkan melalui pengorbanan Dia yang nyata, yang bukan hanya sekedar kata-kata, yang bukan hanya sekedar imajinasi, tetapi dengan perwujudan nyata. Dia mengorbankan nyawanya untuk saudara dan saya. Prosesnya begitu luar biasa. Diawali dengan pengkhianatan yang dilakukan oleh murid tersebut. Kemudian dia mulai ditangkap. Kurang lebih gambarannya pagi dini hari tadi. Itulah gambaran di mana suasana ketika Kristus Yesus mulai ditangkap. Dan ketika proses penangkapan itu terjadi, mulailah terjadi dari detik demi detik Kristus Yesus yang sama sekali Dia tidak bersalah, sama sekali Dia tidak mengenal dosa, sama sekali bahwa Dia adalah kebenaran itu sendiri, mulai dalam detik demi detik dianiaya oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kebenaran diputarbalikkan sehingga yang benar menjadi salah, yang salah menjadi benar. Orang-orang di sekitar berseru, salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia. Sementara mereka berkata, bebaskan Barabas. Padahal Barabas adalah penjahat. Kebenaran sekali lagi mulai dipermainkan. Yang salah menjadi benar, yang benar menjadi salah. Menyedihkan, tetapi itulah kenyataan. Proses yang sangat-sangat mengerikan mulai terjadi, di mana Kristus Yesus mulai masuk di dalam proses untuk dihukum di atas kayu salib. Saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa penghukuman di atas kayu salib merupakan penghukuman yang paling sadis yang pernah terjadi di dalam sejarah dunia. Kalau seseorang ditembak mati hanya dalam sesaat, selesai. Kalau orang dibawa di dalam sebuah kursi yang di situ ada listrik dengan tekanan, saya mau katakan hanya sesaat penderitaan. Tetapi bagaimana Yesus yang menebus dosa-dosa umat manusia? Prosesnya begitu mengerikan. Dia mulai dicambuk, dia mulai dianiaya, dia mulai bercucuran darah. Kepalanya dimahkotai dengan duri. Hal yang sangat mengerikan terjadi bagi dia. Sementara sesungguhnya apa yang dia lakukan sesungguhnya karena dia menderita. Saya mau katakan kepada saudara, ini adalah fakta sejarah, di mana dalam sejarah dunia tercatat bahwa Kristus Yesus Tuhan yang kita sembah betul-betul Dia nyatakan kasih untuk saudara dan saya. Saya mau katakan kepada saudara, ini hal yang sangat-sangat tidak mudah. Di mana dari tempat yang maha tinggi Dia mengambil rupa sebagai seorang hamba, dengan tenang, dengan sabar,
Dia memikul salib. Jatuh, Pak. Jatuh, Pak. Menurut tradisi mencatat bahwa ada 3 kali dia jatuh, sehingga dia tidak punya daya lagi untuk memikul salib. Saya mau katakan kepada saudara, tidak main-main di dalam situasi darah bercucuran, di mana kepalanya juga dimahkotai duri, dan durinya itu sendiri mengandung racun yang luar biasa. Saya mau katakan, tentu sangat. Bayangkan kalau itu terjadi di dalam diri kita. Saya mau katakan kepada saudara, kita terkena dengan pisau yang kecil saja, kita sudah berteriak kesakitan. Kita jatuh dari sepeda motor saja, kita sudah teriak kesakitan. Tetapi bagaimana perasaan dari seorang yang tidak berdosa, yang ada dalam kebenaran, dan memang dia sendiri adalah kebenaran itu? Dia harus menanggung penderitaan. Saya mau katakan kepada saudara, ini tidak mudah. Sementara 1 muridnya sudah berkhianat, sementara 11 murid lainnya sudah lari meninggalkan dia. Bahkan Petrus yang tadinya pahlawan yang luar biasa, dia bisa memiliki semangat untuk membela Yesus. Justru Alkitab mencatat 3 kali dia menyangkal Kristus Yesus. Dia seorang diri, suara mayoritas semuanya berkata, salibkan dia. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tahu bersama bahwa ketika dia sudah sampai di bukit Golgota, ketika tangannya mulai dibentangkan dan darah kembali bercucuran dari tangannya, dan kemudian ketika salib itu mulai ditegakkan, apa yang terjadi selanjutnya? Bapak Ibu Saudara sekalian, Alkitab mencatat bahwa dia tetap melakukan karya kasih kepada seorang penjahat yang menyadari bahwa dia adalah orang berdosa. Di mana satu penjahatnya mempertanyakan, mengapa kau tidak menyelamatkan aku? Mengapa kau tidak menyelamatkan dirimu? Tapi penjahat yang satu berkata, kalau kita dihukum, itu layak kita ini berdosa. Ternyata penjahat yang satu tahu kebenaran. Dia berkata bahwa yang satu ini, yaitu Kristus Yesus, sama sekali tidak layak. Dan Alkitab mencatat penjahat yang satu, dia memperoleh karya keselamatan. Tetapi dia mengabaikan kebenaran, dia tidak memperoleh keselamatan. Proses selanjutnya kita bisa melihat di dalam kitab Injil-Injil, baik itu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, menunjukkan kepada kita bagaimana dia yang di atas kayu salib itu sungguh menyedihkan. Dia mulai ditombak, lambungnya ditusuk oleh seorang prajurit Romawi yang sama sekali tidak bertanggung jawab. Jubahnya yang berlumuran dengan darah menjadi bahan untuk undi, dipermainkan, ditertawakan. Tetapi apa yang terjadi ketika Kristus Yesus di atas kayu salib? Dia berkata, sudah selesai. Terjadi
kenyataan di luar nalar manusia. Sehingga salah satu prajurit pun berkata, memang benar dia adalah anak Allah, yang artinya dia berasal dari Allah itu sendiri. Di mana disitulah titik awal dari satu kenyataan bahwa manusia telah dibeli dengan harga yang mahal, yaitu pengorbanan Yesus di atas kayu salib, sehingga manusia yang tadinya adalah hamba dosa karena menjadi hambanya iblis, hamba dosa karena sudah ditipu oleh tipu musuh yang iblis, sudah dicuri seperti pencuri yang datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan kebenaran-kebenaran yang ada. Tetapi karena pengorbanan Yesus membayar lunas di atas kayu salib. Yang menjadi bagian penting adalah Yohanes 3:16 berkata, barang siapa yang percaya kepadanya tidaklah binasa. Saya mau katakan kepada saudara, bukan kebetulan saudara mendengarkan siaran ini. Saya mau katakan kepada saudara, inilah saatnya bagi saudara yang belum mengenal Kristus Yesus, engkau yang menyadari bahwa engkau selama ini jauh di dalam kebenaran, engkau yang selama ini selalu bertanya-tanya apa arti hidup ini, karena hidup ini semakin hari semakin susah dan penuh dengan penderitaan. Saya mau katakan kepada saudara, kalau Tuhan masih izinkan nafas kehidupan ada di dalam dirimu, saatnya engkau yang mendengar siaran ini, mari kita menjadi pribadi-pribadi yang percaya kepada Kristus Yesus Tuhan, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Karena sekali lagi firman itu berkata, barang siapa yang percaya kepadanya, percaya kepada Kristus Yesus yang menebus dosa-dosa umat manusia, tidak binasa. Itulah yang membuat kita bukan lagi menjadi hamba dosa ketika kita percaya kepada Kristus Yesus, tetapi kita menjadi hambanya Tuhan. Dan pertanyaan untuk kita, kalau kita menjadi hambanya Tuhan, apa yang harus kita kerjakan? Tema kita hari ini berbicara tentang setia sampai akhir. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana mewujudkan kesetiaan kita kepada Tuhan. Banyak di antara kita juga yang sudah mengenal Kristus Yesus, yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mungkin saudara bertanya, lalu apakah yang harus saya lakukan di tengah-tengah kenyataan yang begitu berat, di tengah kenyataan hidup yang semakin hari semakin diperhadapkan dengan hal-hal yang mengerikan? Saya mau katakan kepada saudara, melalui 2 Timotius pasal yang kedua, ayat yang pertama, kita bisa melihat di sana, jika engkau mau menjadi pribadi-pribadi yang setia sampai akhir, mari kita menjadi pribadi-pribadi yang teguh di dalam kasih karunia. Karena sesungguhnya kita diselamatkan bukan karena hasil usaha kita, tetapi karena kasih karunia. Mari kita teguh seperti bangunan yang kuat, yang dibangun dengan dasar yang kuat. Itulah yang membuat bangunan itu tetap bangun. Saya mau katakan kepada saudara, selama angin badai menerpa, selama kita tetap teguh dengan melihat kasih karunia Allah
yang begitu luar biasa yang menyelamatkan kita. Itulah dasar bagi kita untuk setia sampai akhir. Setia sampai akhir. Karena kita teguh di dalam kasih karunia. Banyak orang yang melakukan kebaikan demi kebaikan. Tapi saya mau katakan kepada saudara, ada batasnya kebaikan manusia. Bagaimana dengan kita? Saya mau katakan kepada saudara, kita juga ada batasnya. Karena kita manusia juga. Tetapi kalau kita memandang kasih karunia Tuhan yang begitu besar, yang begitu luar biasa, itulah dasar untuk kita melakukan kebaikan. Itulah sebabnya makanya Yakobus di dalam kitab Yakobus dia berkata, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Pertanyaannya, mengapa mati? Karena dia berbuat lantaran dia punya iman. Kalau saudara beriman kepada Kristus Yesus, sesungguhnya disitulah titik di mana engkau teguh di dalam kasih karunia Kristus Yesus itu sendiri. Sehingga itulah dasar kekuatan bagi saudara untuk berbuat kebenaran. Hal yang kedua, kalau hal yang pertama mengatakan kita teguh di dalam kasih karunia, hal yang kedua, mari kita percaya di dalam kebenaran. Di dalam ayatnya yang kedua di situ dikatakan, apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Maksudnya, surat ini ditulis oleh seorang Paulus yang sesungguhnya menuju pada detik-detik di mana dia akan dihukum mati. Surat ini ditulis menjadi surat terakhir kepada Timotius yang adalah anak rohani. Dan saya simpulkan bahwa mulai dalam ayatnya yang kedua sampai 23, di situ ada rentetan di mana Paulus mengarahkan Timotius supaya percaya di dalam kebenaran. Dan dia mengatakan percaya di dalam kebenaran bukan berarti harus pasif, harus diam. Tetapi dia mengarahkan supaya ketika engkau percaya di dalam kebenaran, engkau menjadi seperti seorang prajurit. Prajurit yang berani. Engkau seperti seorang olahragawan yang disiplin. Engkau seperti petani yang bekerja keras. Itulah gambaran dari seorang yang percaya di dalam kebenaran. Artinya sekali lagi saya mau menunjukkan kepada saudara, mengapa seorang prajurit dia berani, mengapa seorang olahragawan dia disiplin, mengapa seorang petani dia bekerja keras. Karena dia sudah tahu, kalau saya menjadi prajurit yang berani, maka saya akan dipandang oleh komandan saya sudah melakukan kebenaran. Kalau saya seorang olahragawan melakukan disiplin, maka saya akan meraih prestasi sebagai seorang olahragawan. Ada begitu banyak rentetan nama dari olahragawan yang berhasil, yang sukses. Apakah mereka menjadi orang-orang yang diam dan kemudian serta-merta mereka mendapatkan prestasi yang luar biasa? Saya mau katakan, pasti mereka adalah orang-orang yang disiplin. Ketika seorang petani memanen hasil dari karyanya,
Apakah dia diam selama ini? Saya yakin dia bangun pagi-pagi, dia perjuangkan tanah yang dia olah sedemikian rupa. Jadi kalau saya simpulkan, mari kita lihat di dalam ayat yang ke-15. Kesimpulan dari 3 gambaran yang digambarkan oleh Paulus, baik itu seorang prajurit yang berani, olahragawan yang disiplin, petani yang bekerja keras. Ayat 15. Mari kita yang ada di dalam ruangan ini kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran. Saya mau katakan kepada saudara, inilah intinya. Jika engkau sudah dijadikan sebagai hamba-Nya Tuhan, jika engkau sudah dibeli dengan harganya yang mahal, jika engkau sudah dibenarkan sebagai pribadi yang benar di hadapan Allah, mari kita teguh di dalam Tuhan. Mari kita percaya di dalam kebenaran dengan bertindak secara aktif, bukan pasif. Bertindak seperti seorang prajurit, bertindak seperti seorang olahragawan, bertindak seperti seorang petani yang ketika mereka bertindak aktif ada hasil yang mereka dapat. Saya yakin dan percaya ketika engkau diperhadapkan dengan berbagai macam tantangan dalam hidup ini yang membuat Anda berlinangan air mata, membuat Anda bertanya-tanya mengapa sampai begini jadinya. Saya yakin dan percaya engkau yang terus percaya di dalam kebenaran, ada dampak yang hasilnya engkau lihat saat ini. Prajurit yang bertempur ketika diterpa dengan begitu banyak peluru yang bertubi-tubi menyerang, saya yakin dan percaya ketika dia tetap percaya di dalam kebenaran, dia meyakini bahwa yang dia lakukan adalah benar. Seorang olahragawan yang terus disiplin, seorang petani yang terus bekerja keras dengan sungguh-sungguh, tetap sungguh-sungguh sekalipun badai datang menerjang. Saya percaya ketika mereka tetap pegang di dalam kebenaran, dampaknya luar biasa. Dampaknya luar biasa. Engkau menikmati kebenaran itu saatnya nanti. Saya mau katakan bahwa hidup kita di dunia ini bukan selamanya. Hidup kita di dunia ini hanya sementara. Siapapun engkau, kematian pasti akan terjadi bagimu, bagi saya juga. Dan kita sendiri tidak tahu siapa atau kapan waktu itu terjadi. Siapa yang akan mengalaminya? Tanda-tanda besar. Untuk itu sekali lagi saya mau katakan kepada saudara, mari kita menjadi pribadi-pribadi yang tetap percaya di dalam kebenaran. Dan hal yang ketiga, ayat yang ke-24, di situ tertulis dengan pernyataan yang sangat luar biasa, di mana di situ dikatakan, sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar, sabar, dan dengan lemah lembut dapat menuntut orang yang suka melawan. Sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Dan dengan demikian mereka menjadi sadar kembali karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka pada kebenaran. Hal yang ketiga, marilah kita menjadi hamba Tuhan. Kalau yang pertama, hamba Tuhan yang teguh di dalam kasih karunia, hamba
hamba Tuhan yang percaya di dalam kebenaran. Yang ketiga, hamba Tuhan yang mengabdi di dalam kelemah lembutan. Kenyataan yang seringkali tidak terjadi. Acap kali sebagai hamba Tuhan, kita berlaku kasar, termasuk saya juga kadang-kadang susah bagi saya untuk mewujudkan yang namanya kelemahan. Paulus dengan segudang pengalamannya melalui kebenaran firman Tuhan ini menunjukkan kepada kita, hai Timotius, engkau yang sudah bukan lagi menjadi hamba dosa, bukan lagi menjadi hambanya iblis. Sama seperti kita, bukan lagi menjadi hambanya dosa, bukan lagi hambanya setan, bukan lagi hambanya iblis. Mari kita mengabdi di dalam kelemahan kita. Di akhir kehidupan Paulus, nasihat ini relevan sekali dalam kehidupan kita sampai saat ini dan sampai kedatangan Kristus, untuk kita belajar lemah lembut ketika memperkatakan kebenaran. Kadang-kadang saya sendiri sadar bahwa saya ketika melihat kenyataan yang tidak benar, hati ini tidak sabar mengatakan ini yang benar. Ngapain? Tunggulah, sikat saja bantai saja. Tapi firman Tuhan juga menegur keras bagi saya untuk menjadi seorang hamba. Mari kita mengabdi di dalam kelemahan kita. Paulus menunjukkan kepada Timotius, kelemahan lembutan menjadi kunci untuk kita bisa menyuarakan suara kebenaran, sehingga mereka yang menyimpang dapat kembali lagi dengan penuh kesadaran di dalam jalan yang benar. Kematian Kristus membawa kita menjadi hamba-Nya, dan biarlah kita yang telah menjadi hamba, hal yang pertama, kita teguh di dalam kasih karunia. Hal yang kedua, kita percaya di dalam kebenaran. Hal yang ketiga, kita mengabdi di dalam kelemahan kita. Mari bersatu di dalam Tuhan. Kami bangga memiliki Allah seperti itu, Tuhan. Allah yang luar biasa, yang rela berkorban bagi kami, yang membawa kami menikmati kasih karunia sehingga kami dibenarkan. Kami bukan lagi ada di dalam perhambaan dosa. Kami bukan lagi hamba iblis, hamba setan. Tetapi ketika kami percaya kepada Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kami menjadi hamba, kami menjadi hamba kita. Dan biarlah inilah langkah bagi kami untuk terus teguh di dalam kasih karunia, percaya di dalam kebenaran, dan mengabdi di dalam kelemahan kita. Inilah doa kami, Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau sampai kekal. Hari ini setiap anak-anak-Mu yang mendengar akan siaran ini, siapapunkah, izinkanlah hamba-Mu mendoakan mereka yang belum mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam nama Tuhan Yesus. Saudara yang hari ini belum mengenal Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mari taruh tangan kanan saudara di dada sebelah kiri, dan saya mau mendoakan. Tirukan doa saya. Tuhan Yesus, hari ini aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yaitu Kristus Yesus. Aku tidak mau menjadi hamba iblis lagi. Aku menerima
kebenaran firman. Berkuasalah Tuhan Yesus di dalam hati, dan biarlah aku menjadi hamba. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Percayalah engkau yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kini engkau ada di dalam kasih karunia-Nya. Dan kita yang sudah menikmati akan kasih karunia-Nya, tetaplah kita teguh di dalam kebenaran. Tetaplah kita percaya di dalam kebenaran itu. Dan mari kita menjadi hamba-hamba Tuhan yang mengabdi di dalam kelemahan kita. Puji nama Tuhan. Mari kita mengamini kebenaran firman Tuhan tadi. Dengan bersama-sama kita pujikan satu pujian di dalam Kidung Jemaat, yaitu Kidung Jemaat nomornya 280. Kristus Yesus menjadi ciptaan baru. Mari bersama dengan seluruh orang percaya dari muka bumi ini, dari sepanjang segala abad, mari kita ikrarkan bersama pengakuan iman rasul. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang berdiri. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Selanjutnya saya persilahkan untuk bersama-sama kita masuk di dalam doa syafaat kepada saudara yang akan memimpin doa syafaat. Saya persilahkan. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari kasih Tuhan yang ada di rumah dimanapun berada, kita akan menaikkan firman doa. Sebelumnya saya membacakan satu ayat firman Tuhan dalam Yeremia pasal 29 ayat 12. Dan apabila kau berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang luar biasa, Allah yang menyatakan kasih kepada dunia ini, yang telah menyelamatkan dan setia kami anak-Mu yang berdosa.
Kami percaya akan karya keselamatan yang luar biasa itu. Kalau kesempatan di mana hari Jumat Agung ini kami mengenang kembali peristiwa yang Tuhan nyatakan tahun 2000 tahun yang lalu itu. Kami yakin dan percaya bahwa kasih-Mu yang luar biasa dari dahulu sekarang sampai selama-lamanya. Kami merasakan sampai detik ini, ya Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa kesempatan yang indah bersama kami duduk berkumpul bersama untuk menaikkan puji sembah, mengucap syukur untuk kebaikan-Mu yang nyata dalam kehidupan kami, ya Tuhan. Ini bukan suatu kebetulan, ya Tuhan, tetapi oleh karena anugerah Tuhan yang luar biasa itu. Bapa di surga, pada hari Jumat Agung ini, ya Tuhan, kami bersyukur, ya Tuhan, kami bersama-sama melalui siaran langsung ini, ya Tuhan, untuk percaya bahwa Tuhan melihat dan Tuhan mengenal kami, ya Tuhan. Sebagai manusia kami penuh dengan kelemahan, keterbatasan karena dosa. Tetapi kami mau semakin hari, ya Tuhan, sekalipun kami ada dalam dosa, tetapi kami bersyukur untuk Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan kepada kami melalui kasih Tuhan itu, yang sudah menyelamatkan kami, dan kami mau hidup di dalam Tuhan. Kami mau menyenangkan hati manis-Mu, ya Tuhan. Karena kami mengucap syukur bahwa di mana Tuhan luar biasa dengan karya keselamatan itu yang Tuhan mau rela mati di atas kayu salib untuk menghentikan kami yang orang-orang berdosa ini. Kiranya Tuhan hidup kami semakin hari, Tuhan, semakin mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Bapa di surga, kesempatan ini, ya Tuhan, kami berdoa akan negara kami ini, ya Tuhan, bangsa kami yang tercinta ini ke dalam tangan kasih-Mu, ya Tuhan. Kami percaya bahwa dunia ini yang diguncang oleh wabah yang mana saat ini kami anak-Mu merasakan bahwa di mana Tuhan melihat semakin hari, ya Tuhan, kami diperhadapkan dengan wabah virus ini, ya Tuhan. Tapi kami percaya Allah kami, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Allah yang selalu ada beserta dengan kami, ya Tuhan. Ketika kami diperhadapkan dengan wabah ini, Tuhan, kami tentunya sungguh-sungguh kami mau berdoa, kami mau menyadari bahwa kehidupan kami yang tidak berkenan kepada-Mu, ya Tuhan, untuk kami mau tetap mengandalkan Tuhan, untuk kami mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, karena Tuhan Allah kami menyatakan kasih di atas kayu salib itu, bahwa dengan nyata tidak, bukan sia-sia, tetapi benar-benar nyata ini. Bapa di surga, kami berdoa, ya Tuhan, akan setiap berdaan di mana Tuhan dunia ini yang mengalami akan virus ini, setiap korban-korban, ya Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan hadir bersama dengan mereka, ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus dengan kuat kuasa-Mu, ya Tuhan. Nyatakan kepada korban-korban yang terinfeksi virus corona, ya Tuhan. Hanya dengan kekuatan kuasa Tuhan nyata, dengan nyatanya kuasa Tuhan kesembuhan ilahi, disitulah mereka dapat memperoleh, ya Tuhan. Disitulah nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Bapa di surga, tidak lupa mendoakan juga dan setiap tim-tim medis yang mereka menghadapi untuk melayani akan setiap pasien-pasien, ya Tuhan. Tuhan berikan mereka kekuatan juga, ya Tuhan, supaya mereka pun juga dapat mampu untuk dapat menyelesaikan akan setiap pasien-pasien dengan baik, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa pertolongan Tuhan. Mendoakan juga, ya Tuhan, pemimpin kami, ya Tuhan, bangsa dan negara ini, ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkati Bapak Presiden bersama dengan bawahan-bawahan mereka, ya Tuhan, sehingga apapun yang mereka lakukan, ya Tuhan, dalam mengatasi akan setiap virus corona ini, kiranya Tuhan pertolongan Tuhan berikan mereka hikmat, berikan kesehatan supaya mereka dapat mampu untuk melakukan yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa pertolongan. Kami serahkan akan dunia ini, ya Tuhan. Kiranya Tuhan pulihkan akan dunia ini, ya Tuhan. Pulihkan dari virus corona ini, ya Tuhan. Kiranya Tuhan nyatakan kuasa. Terima kasih Bapa di surga. Pada saat ini kami berdoa, menyerahkan juga, ya Tuhan, jemaat Tuhan yang saat ini ada di rumah mereka, di mana mereka berada. Tuhan tutup bungkus mereka dengan kuat kuasa-Mu, ya Tuhan. Jauhkan mereka dari sakit penyakit, jauhkan mereka dari wabah virus corona ini, ya Tuhan. Sehingga mereka ada dalam perlindungan Tuhan, mereka ada dalam perlindungan mereka, sehingga jemaat Tuhan ada dalam kasih-Mu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kesempatan ini juga kami berdoa untuk lingkungan sekitar ini, ya Tuhan. Kiranya dengan benteng kuasa Tuhan menjaga melindungi tempat ini, Tuhan, sehingga setiap kegiatan dapat berjalan dengan aman dan damai. Terima kasih Tuhan Yesus.
Kami berdoa juga tidak lupa orang tua, keluarga besar, sanak saudara yang ada di kampung halaman. Tuhan sertai pimpin mereka, berikan mereka kesehatan, jauhkan mereka dari sakit penyakit ya Tuhan. Pekerjaan yang mereka lakukan Tuhan bertinggi dengan kuasa-Mu ya Tuhan, sehingga mereka dapat melakukan dengan aman dalam bulan Tuhan saja Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur juga ya Tuhan untuk hari ini ya Tuhan, yang Tuhan masih berikan kami kesempatan untuk menikmati. Dan kami yang merayakan akan setiap di mana hari ini Tuhan, Jumat Agung ini, setiap gereja-gereja yang mengadakan Tuhan melalui siaran langsung kiranya Tuhan berkati dalam kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, sehingga jemaat-jemaat Tuhan diberkati, dikuatkan, dikatakan oleh kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah seruan-seruan doa yang sudah kami panjatkan ya Tuhan. Kami bersyukur untuk hari ini ya Tuhan, kiranya Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mohon sempurnakanlah Tuhan doa-doa yang sudah kami panjatkan ini dengan doa yang sudah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan memberi yang terbaik buat Tuhan lewat persembahan kita. Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang di rumah, dimanapun berada, marilah kita sisihkan persembahan kita dan nantinya kita akan bawa di gereja. Begitu, mari kita memberi yang terbaik buat Tuhan. Begitu sebelum kita berikan persembahan kita, kembali kita nyanyikan pujian betapa hari ini. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita berada saat ini, mari kita serahkan persembahan kita dengan Tuhan, mari kita berdoa. Segala puji dan segala syukur ya Tuhan Yesus, kepadamu kami panjatkan di saat yang indah ini Tuhan. Kami sangat mengucap syukur dan terima kasih untuk kasih dan cinta-Mu yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Di mana Tuhan, Engkau telah berkorban bagi kami Tuhan. Engkau telah menderita bagi kami, bahkan Engkau telah mati bagi kami. Oh Tuhan, terima kasih untuk pengorbanan-Mu di atas kayu salib yang begitu mulia bagi kami umat-Mu Tuhan. Tuhan, sungguh kami mengucap syukur untuk segala karya tangan-Mu yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan, di saat yang indah ini, di ibadah Jumat Agung ini Tuhan, kami
boleh memuji memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami boleh menaikkan segala ungkapan syukur kami. Bahkan kami telah dilawat, disegarkan oleh kebenaran firman-Mu. Oh Tuhan, biarlah kebenaran firman-Mu ini Bapa menguatkan iman percaya kami Tuhan. Biarlah kami selalu senantiasa Tuhan mendekatkan diri kepada Engkau dan berserah penuh kepada Engkau Tuhan. Di tengah segala berkat-Mu yang kami nikmati hari lepas hari ya Tuhan, di kesempatan ini kami membawa melalui persembahan kami. Mari ya Tuhan, Engkau memberkati persembahan kami. Engkau suci kuduskanlah Tuhan. Biarlah persembahan kami berbau harum di hadapan hadirat-Mu, menjadi perluasan-Mu di permukaan bumi ini Tuhan. Mari Tuhan, Engkau memberkati akan setiap pekerjaan kami semua, memberkati segala usaha kami. Biarlah melalui semuanya Tuhan, berkat-Mu selalu melimpah dalam kehidupan kami. Oh Tuhan, ini seluruh kehidupan kami Bapa. Ini doa dan ucapan syukur kami. Hanya dalam nama-Mu ya Tuhan, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Baik, puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, saudara-saudara yang berbahagia di hari Jumat Agung ini. Kita bersama-sama dapat mengikuti siaran ini. Kita percaya Tuhan punya rencana yang indah untuk saudara dan saya. Saatnya kita terus dan selalu untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, karena hanya Dialah Tuhan yang mengasihi kita, yang kita kenal di dalam Kristus Yesus Tuhan. Perkembangan virus corona semakin hari semakin menjadi-jadi. Sebagai hamba Allah saya menyatakan, tetaplah kita bergantung berharap kepada Tuhan. Dan hal yang kedua, tetaplah kita berusaha. Kita jaga kesehatan kita jaga segala sesuatu yang ada di dalam langkah-langkah kehidupan kita. Engkau yang harus bekerja di luar rumah, bekerjalah dengan penuh kebijaksanaan, penuh hikmat, dan biarlah apa yang saudara lakukan semuanya berhasil karena kita terus mengandalkan Tuhan. Engkau yang hari ini terbaring sakit di rumah sakit, engkau yang mendengar siaran ini dan ada di dalam penderitaan, jangan menyerah, tetap bergantung di dalam Tuhan. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Berharaplah terus di dalam Tuhan dan teruslah berharap di dalam Dia. Percayalah, suka duka diizinkan oleh Dia untuk kita lewati, untuk membentuk iman pengharapan kita. Engkau yang harus mengurusi begitu banyak orang sakit, siapapun engkau, tetaplah semangat. Saatnya dan waktunya untuk engkau menjadi alat Tuhan. Tetaplah menjadi berkat. Bersinarlah bersama Kristus Yesus Tuhan yang sudah menyinari kehidupan kita, sehingga memungkinkan kita tetap bersinar apapun situasinya. Hari Minggu kita akan kembali siaran seperti hal yang serupa. Untuk itu, siapkan waktu saudara jam 7.30 waktu Indonesia Tengah. Saudara-saudara yang di rumah, tetaplah memiliki jam doa, baik secara pribadi maupun bersama-sama dengan istri saudara, suami saudara, anak-anak saudara. Bangun hubungan yang begitu akrab. Saya yakin dan percaya di balik situasi apapun, Tuhan tetap punya rencana yang indah untuk saudara dan saya. Mari bersama-sama kita arahkan hati dan pikiran kita untuk kita satu di dalam doa. Setiap kita yang ada di sini, mari kita bangkit berdiri dan mari kita satu di dalam doa. Kami bangga memiliki Allah seperti itu, Tuhan. Allah yang begitu luar biasa, yang menyatakan kasih kepada kami dengan begitu nyata. Saatnya kami akan kembali dalam aktivitas kami. Oh Tuhan, tuntunan menjadi kunci yang nyata bagi kami untuk terus melangkah di dalam kehidupan kami. Kami sebagai manusia hanya bisa berusaha, tetapi Tuhanlah yang memberkati usaha-usaha kami. Untuk itu jemaat Tuhan, baik saudara-saudara yang ada di tempat ini maupun setiap
Kita semua yang ada di rumah-rumah saudara-saudara, ataupun di mana saja saudara mendengar siaran ini, atau melihat siaran ini secara langsung maupun siaran ulangan, dalam nama Tuhan Yesus, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Biarlah berkat yang berasal daripada Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus memberkati kita semua yang ada di tempat ini, mulai dari saat ini sampai dengan Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Kristus Yesus telah memberkati kita semua, dan mari kita yang sudah diberkati oleh Tuhan, kita tetap melangkah di dalam Dia, bersinar bersama sang sinar. Mari kita pujikan bersama. Biarlah melalui pujian ini ada tekad, ada semangat dalam diri kita untuk menjadi berkat bagi dunia, karena dunia yang gelap ini, dunia yang ada di dalam berbagai macam masalah ini, membutuhkan terang kasih Tuhan, dan biarlah kita sinar bersama sang sinar. Bersinar bersama sang sinar, terangi gulita dunia, harapan bagi dunia telah hadir untuk kita, menerjang gulita dunia, menerpa gelombang malam. Marilah tetap bersinar bersama sang sinar. Bersinarlah terus bersama Kristus Yesus Tuhan. Selamat menikmati Jumat Agung. Tuhan Yesus memberkati kita. Sukses selalu untuk kita. Tuhan Yesus memberkati.